Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap kita dalam program Bible and Coffee. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari yang dahsyat. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan melawat setiap kita melalui firman Tuhan. Karena saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengambil waktu sesaat, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu, sehingga kita percaya tangannya Tuhan yang kuat yang akan menopang, tangannya Tuhan yang kuat yang akan memelihara kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam hidup kami. Kami boleh mengecap dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai hari ini, kami minta firman-Mu melengkapi hidup kami, mengkoreksi hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga sepanjang hari berjalan ini, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 91 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Mazmur 91 ayat 14 dan ayat 15. Alkitab katakan seperti ini: sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini seringkali dipakai anak-anak Tuhan ketika mereka sudah mulai hidup dalam ketakutan. Tidak salah saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak salah. Namun ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada satu ayat yang memantik hati saya sudah dikasih dalam Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Terlebih dahulu dimulai sungguh hatinya melekat kepadaku, maka hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Selain melekat hati kita kepada Tuhan, Dia mengenal namaku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, seharusnya kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal pribadi Allah kita. Kita anak-anak Tuhan yang hati kita melekat kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya tidak lagi timbul ketakutan. Kenapa? Karena saya kenal siapa Allah saya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini tidak salah kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Tidak salah kalau kita mengingat kuasa Tuhan melalui Mazmur 91. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Sudahkah hati kita melekat kepada Tuhan? Apa sih ciri-ciri orang melekat kepada Tuhan? Dia memulai hari bersama dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, bukan pakai kekuatannya sendiri. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka apa-apa sebentar-sebentar kita akan ingat Tuhan. Ketika ada ketakutan menghampiri kita, kita ingat Tuhan, Tuhanlah tolong saya. Kita mulai kekhawatiran, kita ingat Tuhan, Tuhanlah Engkau yang menjadi pembela saya. Sehingga seharusnya saudara dikasih dalam Tuhan, seharusnya kita akan jalani hidup penuh dengan iman. Kita akan jalani hidup penuh dengan kepercayaan. Kenapa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Dan Alkitab jelas sekali katakan bahwa hati adalah pusat kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan, dari dalam terpancar kehidupan. Hati kita adalah pusat kehidupan. Maka Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Sederhana, simple, tapi itu menusuk dalam hati kita. Kita harus mengingat bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, karena yang Tuhan cari adalah hati. Yang Tuhan mau hati kita diperbaiki. Yang Tuhan mau hati kita dibentuk. Yang Tuhan mau hati kita diproses. Jika ada kerikil-kerikil yang menyumbat di hati kita, jika ada batu-batu kekerasan, kepala batuan, bahkan hati yang pahit, hati yang luka, Tuhan mau itu disembuhkan dan dipulihkan. Sehingga pada akhirnya kita mengerti Tuhan menginginkan hati kita. Hati kita melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan mudah mengampuni. Kenapa? Karena hatinya sudah beres, saudaraku.
Ketika hatinya sudah beres, maka dia dengan mudah mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia nggak akan gampang ungkit-ungkit masa lalu pasangannya. Dia nggak akan gampang ungkit-ungkit kesalahan orang lain. Dia nggak akan mudah cari-cari kelemahan orang lain. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memurnikan hatinya. Tuhan yang akan membersihkan hati. Jadi hati sangat penting. Betul, Alkitab jelas katakan bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan meluputkan kita, Dia akan membentengi kita, Dia akan menyertai dan meluputkan, bahkan memuliakan kita. Tapi perlu diingat, kita perlu ingat bahwa hati yang Tuhan mau melekat kepadanya. Yang kedua, apa yang kita pelajari selain hati? Kita mengenal namanya. Itu sangat penting, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita belajar bukan cuma hati yang Tuhan cari, melainkan pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Dan apakah kita sudah mengenal Allah kita? Apakah kita sudah mengenal pribadi Yesus? Atau kita hanya mendengar pribadi Yesus dari apa kata orang? Iya benar, Yesus bisa menyembuhkan. Katanya sih Yesus bisa memulihkan keluarga saya. Katanya sih Yesus bisa memulihkan sakit penyakit saya. Katanya sih saudara dikasih dalam Tuhan. Izinkan Tuhan buat pengalaman kita dalam pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Sehingga melalui badai hidup, melalui masalah, melalui pergumulan, saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bukan dari apa kata orang lagi tentang Dia, tapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Melalui pergumulanmu, melalui rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu, melalui fitnahan-fitnahan orang dalam hidupmu, kita akan mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Dua hal ini pagi hari ini saya bagikan buat setiap kita. Yang pertama, di Mazmur 91, betul Tuhan menyertai kita. Betul Tuhan menjaga, meluputkan kita dari segala yang jahat. Tapi yang Tuhan cari yang pertama adalah hati kita. Kenapa hati? Karena dengan hati kita dibentuk. Kenapa hati? Karena hati yang gembira adalah obat yang banjur. Kenapa hati? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mengingat hati dan pengenalan akan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga bukan cuma sekedar jadi orang-orang Kristen yang mengandalkan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam Mazmur 91. Tapi ingat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa? Hati kita harus kita berikan kepada Tuhan. Tuhan akan membentuk hati kita. Dan yang kedua, Tuhan mau kita kenal siapa pribadi Allah kita. Melalui pergumulanmu, melalui masalahmu, melalui rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu, kita jadi lebih mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan membentengi, memagari kita dari segala yang jahat. Terlalu mudah. Tapi yang Tuhan rindukan adalah hati kita dibentuk, hati kita diproses, hati kita dibersihkan. Dan pada akhirnya kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami, bahkan meluputkan kami. Tapi kami mesti ingat bagian kami adalah untuk memberikan hati kami kepada Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Dan ketika hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang membentuk hati kami. Tuhan yang mengajar dan mendidik setiap kami. Sehingga pada akhirnya Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga diingatkan. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi dengan apa yang menjadi pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Mungkin melalui orang-orang jahat di sekeliling kami. Mungkin melalui masalah pergumulan kami. Mungkin melalui tantangan-tantangan yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan. Tapi dengan demikian kami lebih mengenal Tuhan. Dan kami lebih percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Mereka menyaksikan renungan firman Tuhan pada pagi hari. Sebelum mereka memulai hari ini, kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingatlah, hatimu Tuhan cari. Dan pengenalan akan Dia, itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.